Iya, pertarungan memperebutkan kursi nomor 1 di Amerika Serikat berlangsung dengan sengit ya melalui perhitungan suara elektoral. Joe Biden dan Kamala Harris akhirnya mengungguli perolehan suara sang petahana Donald Trump. Joe Biden dan wakilnya Kamala Harris berhasil mengukir sejarah kemenangan dalam pemilihan presiden Amerika Serikat ke-59. Akankah kemenangan Biden mengakhiri tren politik identitas di Amerika Serikat? Lantas apa pengaruhnya bagi Indonesia jika Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya? Insight kali ini akan membedah hasil Pilpres Amerika Serikat bersama saya, Desi Anwar. Gegap gempita mewarnai perayaan kemenangan Presiden terpilih Joe Biden dan Wakil Presiden terpilih Amerika Kamala Harris. Keduanya memboyong seluruh anggota keluarganya ke atas panggung. Usai melakukan pidato, Biden dan Harris bergabung dengan keluarga mereka sembari menyaksikan gemerlap kembang api berwarna bendera Amerika Serikat. Hanya itu, puluhan drone juga membentuk nama Biden dan Harris di langit Wilmington. Saat perayaan, Presiden terpilih Joe Biden ditemani sang istri Jill, dua anaknya Hunter and Ashley, dan 7 cucunya. Sementara Wakil Presiden terpilih Kamala Harris ditemani oleh suaminya Doug Emhoff, saudara perempuan, keponakan, serta 2 anak tirinya. The honor of serving with the fantastic Vice President you just heard from, Kamala Harris, who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. Kamala, Doug, like it or not, your family, you become an honorary Biden, there's no way out. Tak hanya di markas pemenangan Biden-Harris di Wilmington, Delaware, sejumlah tempat di Amerika juga turut merayakan kemenangan Biden atas Trump. Pendukung Biden-Harris menyalakan kembang api di depan Gedung Putih. Sementara bangunan ikonik New York Empire State Building diwarnai lampu merah, putih, dan biru untuk menghormati keputusan pemilu Presiden Amerika Serikat. Sebelumnya pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2020 diwarnai dengan beragam drama. Mulai dari klaim kemenangan Donald Trump hingga salah input data suara yang masuk untuk Joe Biden. Pertarungan sengit antara Donald Trump dan Joe Biden ini disebut sama seperti di Indonesia. Beberapa warganet mengaku teringat dengan klaim kemenangan 2 kubu peserta Pilpres 2019 lalu di Indonesia. Kala itu, petahana Joko Widodo dan calon Presiden Prabowo Subianto juga sama-sama mengklaim kemenangan. Ya, sosok Donald Trump dan Joe Biden adalah figur lawas di Gedung Putih. Donald Trump adalah presiden petahana yang mengincar masa jabatan kedua. Sedangkan Joe Biden adalah wakil presiden Barack Obama selama 2 periode. Nah, dinamika pemilu Amerika Serikat sedikit banyak mempengaruhi Indonesia dalam berbagai aspek, misalnya ekonomi, politik, juga keamanan dan pertahanan. Nah, bagaimana dampak hasil pemilihan presiden Amerika Serikat terhadap dunia dan juga Indonesia? Di studio telah hadir bersama saya Wakil Menteri Luar Negeri periode Juli hingga Oktober 2014 dan juga penggagas Foreign Community of Indonesia Dino Patijalal yang juga pernah dulu sebagai Dubes Amerika Serikat. Dino, Dubes Indonesia di Amerika. Dubes di Washington DC. Pak Dino, ini betul-betul dramatis dan seperti kita ketahui sebenarnya Donald Trump jauh sebelum adanya pemilu ini sudah mengatakan bahwa bila terjadi pemilihan Presiden Amerika Serikat dan dia kalah itu pasti karena adanya
kecurangan karena dicuri oleh Partai Demokrat dan lain sebagainya. Saat ini Joe Biden tampil unggul, dia sudah dinyatakan oleh berbagai media sebagai presiden-elect tapi masih tidak diterima oleh Presiden Donald Trump. Ini kira-kira skenarionya ke depan ini seperti apa? Kalau menurut saya bagi dunia luar, kita tidak perlu memusingkan proses politik yang di dalam negeri ini. Karena yang pasti kalau menurut saya Desi, udah pasti Biden tetap menang. Tidak akan ada perubahan dalam penghitungan. Ya, tidak. Karena yang dilakukan Trump itu tidak berdasarkan fakta. Ya kan, bahkan Chief of Staff-nya sendiri, mantan Chief of Staff bilang, oke, Trump mungkin ada komplain, tapi faktanya mana? Sampai sekarang tidak sekalipun dia mengeluarkan fakta. Dan kalaupun ada surat-surat yang bodong misalnya ya, kita tahu semua di pemilu manapun pasti ada surat-surat yang tidak bisa dihitung karena cacat ini, cacat itu. Jadi suatu hal yang normal dalam pemilu dimanapun gitu. Tapi itu tidak bisa dijadikan basis selama itu bukan sistemik. Iya, nah Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan ucapan selamat, tapi masih banyak pemimpin di dunia yang belum berani lah istilahnya memberikan selamat. Bahkan Rusia mengatakan bahwa ini masih harus diperjuangkan kembali ya oleh Donald Trump, memastikan bahwa kursi kepresidenan ini tidak dicuri oleh Joe Biden. Tapi ini kan berbeda ya kalau kita lihat tahun 2000 dengan Al Gore dan Bush. Dan akhirnya ya Al Gore walaupun memenangkan popular vote-nya, dia kalah dari segi suara elektoral. Ada nggak kemungkinan dibawa ke Supreme Court yang sekarang sudah di bawah istilahnya para hakim konservatif? Ya. Bisa berubah? Trump maunya begitu dan konon anak-anak lakinya ya siapa namanya? Jared sama Eric mau begitu. Tapi yang lain ingin agar tidak karena ini akan sangat merugikan gitu, right? Jadi bisa aja tetap dibawa ke sana, tapi kalaupun dibawa, saya yakin akan kalah. Karena ini pernyataan bahwa Biden menang dan perkiraannya gimana, itu semua orang sudah sangat hati-hati memperkirakannya secara saintifik gitu, right? Nah sehingga ini sudah keputusan yang menurut saya 99,999% benar dan pasti akan terbukti juga benar bahwa Biden yang menang. Gitu. Ya, nah implikasinya terhadap taruhlah akhirnya Donald Trump walaupun mungkin harus dipaksa keluar dari White House harus menerima hasil itu. Ini apa esensi dari perpindahan sosok Donald Trump dengan Joe Biden, seorang politikus unggul ya yang punya pengalaman cukup lama di pemerintahan? Kalau menurut saya sih ini kembali ke normalisasi politik Amerika karena politik Amerika dalam 4 tahun terakhir ini terasa sangat aneh. Ya. Contohnya? Trump memaki-maki orang, right? Banyak skandal, right? Dan terjadi polarisasi yang luar biasa. Dan dia banyak break the rules. Dan dia banyak tabu-tabu politik Amerika yang dilanggar dengan dia, ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk ucapan dia terhadap mengenai Muslim dan lain sebagainya. Muslim gitu. ban itu ya. Yes, ya. Imigrasi juga kan. Yes. Jadi kalau saya melihat itu perangai yang bukan yang Amerika yang saya kenal ya. Tapi ada satu hal yang saya agak cemas juga Desi. Apa itu? Memang menangnya Biden itu 270 berapa electoral vote, kalau Trump 200 berapa belasan. Tapi kalau dari segi beda vote hanya 4 juta. Jadi berarti ada 70 juta lebih orang yang memilih Trump jadi di hampir Amerika. 50% kan dari para berarti dagangannya laku gitu. Sentimen yang dikobarkannya itu juga hinggap di hati banyak hati orang Amerika itu. Itu yang saya khawatirkan. Bagaimana Biden harus terus berfungsi dalam masyarakat yang terbelah dua gitu. Karena brand dan semangatnya Trump itu sangat beda daripada brand dan semangat yang diusung oleh Biden gitu. Iya, nah walaupun jalur normatif ini ya inilah yang kita harapkan ya di dunia paling tidak ada diplomasi yang lebih normal lagi dan juga hubungan multilateral yang jauh berdasarkan istilahnya respect ya. Tapi bagaimana dengan Partai Republik itu sendiri? Tadi Pak Dino mengatakan ternyata 50% dari masyarakat Amerika itu sangat suka pada Donald Trump. Apakah ini akan mempersulit Joe Biden bekerja sebagai seorang presiden? Yang jelas semangat partisan pasti akan ada lagi. Jadi Partai Republik pecah kemarin kan. Mengapa? Karena
ada kelompok-kelompok Partai Republik, ya termasuk kelompoknya John McCain, kemudian Mitt Romney dan lain sebagainya yang menyerang Trump, right? Nah ini jadi fenomena baru karena Trump dikeroyok dari kiri, dari tengah dan dari kanan juga gitu, right? Nah tapi sekarang udah panggungnya udah habis, right? Jadi yang akan dilakukan adalah bagaimana Partai Republik akan bisa berjaya lagi. The name of the game is power again. And Partai Republik nggak mungkin mau dianggap sepi oleh Demokrat. And they control the Senate. Mereka mengontrol Senate. Right? Jadi pasti akan ada pertarungan politik yang baru lagi setelah inaugurasi nanti. Ya, tapi misalnya ada beberapa persetujuan istilahnya komitmen internasional yang ditebang oleh Donald Trump. Salah satunya misalnya Paris Agreement. Joe Biden mengatakan bahwa nanti kalau sudah jadi presiden secara resmi akan mengikut sertakan kembali Amerika Serikat pada Paris Agreement itu. Apakah ini nanti bisa dihalangi oleh Partai Republik karena ya itu mereka unggul misalnya di Senat dan bisa unggul di Kongres? Saja ya. Tapi kan biasanya kalau ada isu-isu seperti itu, Paris ya, kalau saya yakin Paris Treaty Climate Change itu banyak senator Republikan yang simpati, ya kan, termasuk ya Mitt Romney dan lain sebagainya. Kalau mengenai Iran, nah itu masih big question. Saya yakin tim Biden akan mau kembali lagi ke perjanjian nuklir Iran, tapi dia akan berhadapan dengan akan ada oposisi, right? Yang juga pertanyaan besar Trans-Pacific Partnership, apakah akan kembali lagi Amerika atau enggak? Kalau menurut saya enggak, karena terlalu resiko politiknya terlalu besar. Gitu. Iya, nanti mungkin kita contoh-contoh bagaimana perubahan di panggung global dengan perpindahannya dari Donald Trump ke Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-46 ya. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Bersama Insight with Desi Anwar, saya juga masih ditemani oleh Wakil Menteri Luar Negeri periode Juli hingga Oktober tahun 2014 dan juga penggagas Foreign Community of Indonesia, Dino Patijala, dan juga selalu kita panggil ya kalau urusan Amerika Serikat karena lumayan sebagai mantan duta besar untuk Indonesia di Washington. Mantannya banyak. Dino, dampaknya terhadap dunia global itu kita lihat cukup banyak yang menyambutnya dengan gembira tentu saja, apalagi partner Amerika Serikat di Eropa yang merasa bahwa Presiden Donald Trump ini justru tidak mengindahkan selama ini hubungan yang dekat ya dengan Eropa, apalagi fakta NATO, pertahanan dan lain sebagainya, dan melecehkan istilahnya institusi multilateral seperti PBB dan terakhir ini dengan pandemi WHO dan lain sebagainya. Tapi kita lihat sosok Donald Trump ini pilih-pilih juga teman ya selama 4 tahun ini. Kita sebut saja ada Iran, ada Korea Utara, kemudian ada Timur Tengah juga, dan tentu saja ada Israel. Mungkin kita ini fokus ke yang Timur Tengah karena menarik sekali. Di bawah kepresidenan ini Yerusalem menjadi ibu kota Israel, tapi dia juga berteman dengan negara-negara Arab di Timur Tengah. Ya, kalau prediksi saya, dia akan menangani Arab Saudi agak beda. Kalau Trump menangani Arab Saudinya, pokoknya dengan kebijakan yang beda dari pemerintah sebelumnya. Negara pertama yang dikunjungi Presiden Trump adalah Arab Saudi gitu. Dan itu mempengaruhi kebijakan Amerika menangani konflik di Yemen, di Bahrain dan lain sebagainya gitu. Jadi Biden akan beda menangani. Nah, kedua menangani Israelnya. Israel ini nggak suka sekali sama Obama karena Obama presiden yang menyatakan kepentingan saya adalah Amerika Serikat, saya nggak mau didikte oleh Israel, nggak mau nurutin semua yang mau Israel. Habis itu Netanyahu renggang, bahkan ada tegang dengan Obama. Nah, justru Trump beda sekali. Trump itu apapun yang diminta Israel pasti diturutin. Mungkin karena
kaitannya dengan apa namanya lobbyist atau industrialis donaturnya gitu. Nah, sekarang Biden kira-kira bagaimana? Karena menurut dia saya akan lebih wapres di kayak bawah Obama. Right? Kalau menurut saya akan lebih kayak Obama dan tapi saya tidak melihat adanya indikasi dia mau mendamaikan Palestina dan Israel. Mengapa? Terlalu ribet bagi mereka. Sedangkan dia ada urusan jobs, ya, pengangguran, resesi dan lain sebagainya. Untuk dia memusatkan perhatian pada konflik Arab-Israel, menurut saya bagi dia akan nanti-nanti aja dulu gitu. Dia ada prioritas lain. Nah, di bawah Donald Trump dia ingin sekali menarik ya pasukan Amerika Serikat khususnya di hotspot seperti Afghanistan dan Timur Tengah dan juga kehadirannya untuk menyeimbanggi atau mengimbangi posisi China. Ini kira-kira di bawah Biden bagaimana? Apalagi melihat bahwa ekonomi Amerika Serikat yang ya saat ini sudah begitu buruk ya. Dan pasti tidak akan lebih tidak terlalu bisa memungkinkan untuk terlalu banyak berurusan dengan hal-hal yang sifatnya di luar kepentingan Amerika. Ya, saya lihat nampaknya Biden akan lihat situasi di Afghanistan. Kan terakhir sudah ada perjanjian perdamaian ya antar Taliban dan waktu itu juga Menlu Amerika Pompeo juga datang di sana, right? Tapi belakangan ini kan ada serangan-serangan lagi, right? Dan yang tidak diinginkan oleh pemerintah Amerika, saya yakin kalau mereka pergi, Afghanistan jatuh, Kabul jatuh, itu, ya kan? Jadi mungkin dia akan melihat situasi dulu, terutama mengenai perdamaian, deal politik di Afghanistan. Kalau mengenai Tiongkok, pasti semangat rivalitas tidak akan berkurang, karena sekarang ini siapapun di Amerika yang menguasai Gedung Putih dan di Pentagon, ngelihat dunia, nggak ada yang bisa nyaingin mereka karena mereka udah punya strategic supremacy ya, dan hanya satu negara, bukan Rusia, bukan India, bukan Jepang, bukan Eropa yang bisa menandingi supremasi strategis Amerika, tapi hanya Tiongkok. Jadi mereka ada strategic insecurity yang mengakibatkan mereka selalu mau menganggap Tiongkok sebagai rival. Tapi ini bagaimana nanti bentuknya, karena saat ini kan rival secara perdagangan kan berada trade war ya antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Joe Biden sendiri mengatakan kita harus strict dengan China. Jadi mungkin walaupun China berharap ada perubahan drastis, jangan-jangan tidak akan ada terlalu banyak perubahan. Tidak akan, karena dia juga tidak mungkin mengatakan saya akan soft dengan China. Karena dia akan kehilangan kredibilitas politiknya. Dia harus kelihatan dia tough. Right? Karena itu Trump menangnya di sana tuh. Dia bisa mengatakan pada domestic publiknya Tiongkok bertukuk lutut sama dia. Ya, dia maunya ngomong gitu ya, walaupun belum berhasil gitu, right? Jadi saya yakin Biden akan tough mengenai trade, tapi tidak secara menyeluruh. Kalau Trump itu blanket opposition towards China. Jadi pukul rata tuh rasa tidak suka dan oposisi terhadap Tiongkok ya, apakah hak asasi manusia, pendidikan, teknologi, demokrasi, hak asasi manusia, perdagangan, investasi, semuanya itu dihantam China, termasuk lingkungan itu ya. Tapi kalau si Biden dia akan pilih-pilih, dia akan lebih canggih gitu. Iya, dan kehadiran Amerika Serikat di South China Sea ini bagaimana? Pasti akan jauh lebih positif ya, karena selama ini mungkin Amerika Serikat dianggap tidak terlalu peduli, sementara sekutunya seperti Jepang ataupun ya Taiwan juga mungkin merasa agak khawatir, dan juga tentu saja kita di Asia Tenggara kalau terlalu besar ya pengaruh politiknya China ini. Ini bisa dikembalikan ke jalur normal atau kira-kira sekarang sudah perubahan dalam jalur normal itu? Sudah berubah lah istilahnya. Jadi yang kemarin itu agak out of place itu obsesinya Menlu Pompeo yang sangat agresif menyerang Tiongkok. Ya kemana-mana tuh dia ngomongnya sangat kasar dan sangat agresif. Nah itu nggak dibeli di Asia Tenggara gitu, right? Nah jadi Asia Tenggara tidak mau menjadi kawasan yang berantem dengan Tiongkok, right? Nah tapi sekarang setelah ini kan Trump akan lebih kalem, right? Jadi dengan Asia Tenggara juga engage dengan Amerika akan lebih enak gitu, right? Kemarin itu waktu Sekretari Pompeo maki-maki Tiongkok, kita bilang ini Oppo ini ngomongnya. Tegang sekali. Iya, jadi susah. Nah sekarang Pompeo mengatakan akan terjadi transisi mulus untuk periode kedua Presiden Donald Trump katanya. Indonesia sendiri bagaimana sebenarnya, seberapa pentingkah
selama 4 tahun ini Presiden Trump melihat Indonesia, atau kita dianggap eksis nggak ya? Kan selama 4 tahun nggak pernah datang ke Indonesia, dan Presiden Jokowi juga tidak pernah ke Amerika. Tapi ini juga dalam konteks perhatian Amerika terhadap Asia Tenggara memang agak pudar. Jadi nggak fokus lagi. Dulu zaman Obama fokus sekali dengan kebijakan namanya rebalance kan. Trump ada kebijakan namanya Indo-Pacific, FOIP, Free and Open Indo-Pacific. Tapi orang nggak tahu ini dari otaknya dia, right? Karena dia jarang sekali ngomong mengenai itu ya. Atau orang di bawah gitu, strategisnya dia gitu, right? Jadi Trump kurang fokus terhadap Asia Tenggara, terhadap Indonesia, dan hubungan memang agak menurun. Tapi sekarang ini menurut saya peluang baru. Kenapa? Ada presiden baru, ya. Presiden sama wapres baru di Washington. Ada dubes baru, dubes Amerika, dubes Kim Yung, ya kan. Ada dubes Indonesia baru, Muhammad Lutfi, yang juga diplomat yang sangat ulung gitu, right. Jadi bisa dianggap sebagai babak baru. Masalahnya gimana? Masalahnya Biden itu kalau dia mau kembali menjadi pemimpin di Asia Tenggara atau Asia, nggak otomatis, Desi. Dia harus ada, he has to earn his place. Iya, kenapa ya, apa yang perlu dilakukan? Mungkin kita break sebentar, Pak Dino, tapi ini poin ini penting ya, bagaimana untuk mengembalikan ke jalur normal lagi ya hubungan dunia internasional dengan Amerika Serikat. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Iya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya juga masih ditemani oleh Dino Patijalal. Kita berbicara mengenai kira-kira dampak ya dengan Presiden Joe Biden sebagai Presiden-elect Amerika Serikat, dan ya mudah-mudahan akhirnya memang dikukuhkan. Karena saat ini masih banyak gugatan-gugatan yang akan dilontarkan oleh pihak Donald Trump dan juga partainya. Dan ini ke depan kira-kira akan mempengaruhi situasi secara global, bukan saja di Amerika Serikat, Pak Dino, karena dari sekarang sampai tanggal 21 Januari 2021 ini kan masih panjang nih perjalanannya. Ya, ini kemarin saya ikut juga seminar di Amerika, saya jadi pembicara di sana, dan itu satu hal yang dikhawatirkan. Presiden lain mungkin predictable, tapi untuk biasanya Donald, mereka telepon selamat ya. Ya. Kita akan bantu sebaik mungkin. Ya. Tapi kalau Presiden Donald Trump untuk 2 bulan ke depan belum tentu dia puas hanya mau menjadi presiden transisi, right? Kan dia sangat tidak bisa ditebak gitu, right? Ya, dan itu dikhawatirkan loh oleh orang Amerika. Dan ini juga katanya, ini saya baca analisa dari New York Times, bahwa walaupun nanti dia sudah meninggalkan White House, pengaruh Trumpism ini akan sangat melekat di Partai Republik dan bahkan akan mempengaruhi istilahnya mulusnya jalan kepresidenan di bawah Biden. Nah tadi kan Pak Dino mengatakan agak sulit nanti Joe Biden untuk menormalkan kembali situasi hubungan bilateral Amerika Serikat dengan negara-negara lain. Apa-apa saja yang harus diselesaikan oleh Biden? Kalau Biden yang paling itu. Ya, kalau Biden pertama dia harus fokus pada agendanya sendiri, tidak perlu distracted oleh Trump. Kan dia sudah bilang agenda yang paling utama pandemi, COVID, kan? Ya, dan kedua resesi ekonomi, gitu, right? Dan saya kira politik luar negerinya juga akan mengikuti prioritas itu. Kalau mengenai Trump, saya yakin dia akan tetap menjadi public figure karena itu sifatnya. Dia orangnya kan sangat dan bahkan mengganggu-ganggu terus, jangan-jangan. Saya yakin begitu karena itu sudah sifatnya, dan Trump setelah turun dari presiden itu beda dari Trump sebelumnya karena dia udah sangat expose, dia punya political base yang besar gitu. Dan yang perlu kita perhatikan tau nggak siapa? Anak-anaknya, Ivanka, Jared, Eric ya. Mengapa? Karena mereka bisa jadi dinasti politik. Iya, dan mungkin tanda-tandanya bagi pengikut fanatiknya bisa saja dijadikan calon untuk 2024. Tapi dengan Indonesia, apa kira-kira yang perlu dilakukan nanti ketika Joe Biden kalau menurut saya apa yang harus kita minta, kita cari, atau mungkin kita belajar dari kesalahan yang dibuat oleh Amerika Serikat? Ya, kalau jelas
Kalau menurut saya yang penting kalau dari segi hubungan bilateral, Presiden harus melakukan kontak dengan Biden. Right, saya tahu sudah melakukan tweet ya, atau tapi tweet itu kan bukan saya saying hello gitu ya. Jadi perlu ada kontak. Saya pasti akan ada, cuma the earlier the better gitu, right? Dan kedua, I think the best lesson kalau dari pengalaman Amerika itu mengenai COVID, populisme itu nggak laku dalam masa COVID, right? Dan semakin banyak populisme, masalah di lapangan nggak terselesaikan karena yang dibutuhkan benar-benar kalkulasi dingin dan eksekusi kebijakan yang yang benar-benar scientific, ya, bukan retorika, bukan xenofobia dan lain sebagainya gitu, right? Dan saya kira mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran baik bagi kita di dalam negeri juga gitu. Tapi kan selama ini Indonesia istilahnya tidak terlalu dirugikan amat kan dengan adanya Presiden Donald Trump ya? Nggak dirugikan, tidak dirugikan, cuma sayangnya hubungannya jadi renggang karena sikapnya itu dan kebijakannya yang tidak terlalu fokus pada Asia Tenggara. Saya katakan begitu karena apa? Karena ada masa di mana Indonesia dan Amerika sebagai superpower dan kita regional power, kalau kita bekerja sama, dampaknya juga luar biasa bagi kawasan dan bagi dunia gitu. Jadi itu yang hilangnya itu di sana itu. Ya. Sementara dengan China justru atau dengan Tiongkok lebih banyak benefitnya kalau kita berteman ya. Iya. Sekarang ini dalam 4 tahun terakhir Indonesia menjadi lebih dekat dengan Tiongkok tentu ya. Kalau misalnya 2024 dan sudah melihat tren pemilih Amerika Serikat seperti itu, calon yang dikeluarkan oleh Partai Republik nanti mirip-mirip dengan Donald Trump atau bahkan Donald Trump kembali, ini ada nggak ya kemungkinan? Sangat mungkin. Mengapa? Karena ini kan atau bisa nggak nanti Donald Trump mencalonkan diri lagi? Bisa, dan dia sudah memberikan indikasi itu, right? Dan mengingat egonya dia sangat mungkin. Dia bilang saya nggak mungkin kalah, nggak terima kalah, saya mau membuktikan bahwa saya bisa menang lagi. Jadi bisa aja. Dan di Amerika itu kan ada teori pendulum. Right, jadi selalu ke sini dulu, habis itu ke sini lagi, habis itu ke sini lagi. Dari ekstrim ke ekstrim, ya. Nah, kalau Partai Demokrat sendiri, bagaimana Pak Dino menilainya performance? Karena sejak Hillary Clinton dan tiba-tiba mereka kaget kalah dan juga istilahnya dianggap tidak terlalu elitis dan tidak terlalu memperhatikan istilahnya ya itu 50% dari orang Amerika yang merasa tidak dipedulikan. Nah ini apa yang harus mereka lakukan? Kalau saya pribadi, saya sekarang lebih simpati terhadap Demokrat. Mengapa? Karena lebih bineka gitu. Kebinekaan itu lebih merupakan DNA bagi mereka gitu. Jadi saya waktu dubes di sana, Desi, saya pernah ke konvensi Partai Republik sama konvensi Partai Demokrat. Emang beda banget. Partai Republik itu umumnya orang-orang kulit putih yang keren-keren yang kaya gitu ya, ini tua juga, right? Jadi sama aja tipenya gitu, right? Nah, tapi kalau saya Demokrat itu benar-benar ada Asia, hitam, Hispanik, ungu, pink segala macam, right? Segala macam minoritas di situ. Jadi kalau orang yang tidak masuk dalam kategori yang ini, yang putih dan ini kaya ya, itu mereka lebih nyaman di sini gitu. Jadi masalah seperti ras ini kan ada Black Lives Matter, tapi juga masalah ini ya ketimpangan ekonomi di Amerika Serikat ini bukan 1% versus 99 lagi sudah 0.1% itu. Inilah yang membuat ketimpangan di Amerika Serikat itu sangat tajam. Nah, ini kira-kira idealnya kabinet Biden ke depan yang kalau ingin menjadi kabinet yang menyatukan itu nanti bentuknya seperti apa ya? Tentu dia harus memberikan kursi bagi kolega-kolega Demokratnya ya. Tapi dia kan pragmatis dan dia juga menunjukkan bahwa saya beda dari Trump misalnya. Jadi saya yakin dia harus merangkul Partai Demokrat. Kemungkinan juga bisa ngajak 1 atau 2 masuk kabinet atau appointment penting gitu, right? Jangan lupa Republikan juga suka melakukan hal itu gitu. Tapi ada satu faktor yang penting bahwa banyak pakar-pakar kebijakan, birokrat yang memboikot Trump selama 4 tahun ini dan mereka tanda tangan petisi untuk memboikot. Sekarang
sudah free untuk diambil oleh Biden. Jadi dia nanti ada aset itu tuh. Iya, karena dia mengutamakan pakar juga, ya, Yes. ilmuwan, saintis dan lain sebagainya. Dan Sebelum ya, dan Amerika sampai sekarang nggak ada dubes untuk ASEAN. Misalnya ya gitu ya. So, dianggap nggak terlalu penting. nggak terlalu penting dan nggak ada orang mungkin. Mungkin sebelum Dino pergi, harapan dengan adanya babak baru hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia? Pertama, bangkitkan lagi semangat strategic partnership yang ada, right? Dan perlu memang ada hubungan yang lebih strategis antara kedua belah pihak, terutama di bidang ekonominya, yang selama 10 tahun bahkan ya agak stagnan. Ya, gitu. Baik, ekonomi ini masalah yang penting, tapi nanti kita akan ya. undang narsum yang berikutnya untuk masalah hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dari perspektif ekonominya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Desi. Pak Dino, stay safe. Thank you. Jaga jarak, selalu pakai masker, cuci tangan, dan Terima kasih. stay healthy. Iya, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Iya, terima kasih Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, dan di studio lewat Zoom saya ditemani oleh pengamat ekonomi Joshua Pardede, dan Joshua sudah standby, sempat mengikuti ya pemilihan presiden yang begitu seru dan sengit di Amerika Serikat, dan ketika Joe Biden dinyatakan sebagai presiden elect atau sebagai presiden terpilih, reaksi dari Wall Street ya, bursa efek di Amerika Serikat langsung melonjak tinggi. Ini kira-kira secara keseluruhan sentimen positif dengan terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru? Joshua? Ya, saya pikir secara keseluruhan respon dari pasar ini menyambut positif ya kemenangan dari Joe Biden setelah kalau kita lihat dalam kurang lebih 3-4 tahun terakhir ini, ekonomi global ini dan juga pasar keuangan global ini sangat diliputi oleh ketidakpastian ataupun cukup banyak kejutan yang dikeluarkan oleh Presiden Trump ya dengan berbagai kebijakannya. Yang terakhir kita tahu juga bahwa Amerika Serikat keluar dari WHO, lalu sebelumnya juga Presiden Trump mengadakan pertemuan diplomatik juga dengan Korea Utara, dan juga pemindahan kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem ini juga tentunya banyak surprise ya yang dikeluarkan oleh Presiden Trump. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa kebijakan perdagangan luar negeri Amerika Serikat ini cenderung cukup kebijakannya lebih inward looking policy ya, dan lebih proteksionis itu ditunjukkan ya. Betul, lebih proteksionis, khususnya kepada produk-produk mitra dagang yang menyebabkan defisit perdagangan Amerika Serikat ini cenderung mengalami defisit yang besar, dan salah satu negara yang disasar adalah Tiongkok ya. Seperti kita tahu juga bahwa kenaikan tarif impor barang Tiongkok ini sudah terjadi mungkin sekitar 2018, dan dampaknya terasa ya untuk perekonomian global ya. Ekonomi global cenderung melambat, ekonomi Tiongkok juga cenderung melambat ya, sehingga ini juga berimplikasi juga pada penurunan harga komoditas global serta penurunan volume perdagangan global, sehingga saya pikir ini menjadi suatu harapan besar dari pelaku pasar, khususnya dengan kemenangan Joe Biden ini, mengingat kebijakan kebijakan yang ditawarkan oleh Biden ini cenderung lebih soft diplomasi ya, nantinya akan kepada China, sehingga harapannya volume perdagangan global cenderung lebih meningkat dan harga komoditas global juga cenderung meningkat lagi, dan harapannya juga pemulihan global juga bisa lebih cepat. Iya, Joshua, kalau dari perspektif Indonesia sendiri, sebenarnya seberapa terpengaruh perekonomian kita dengan apa yang terjadi di luar negeri, khususnya dengan hasil Pilpres ini? Signifikankah, dan selama ini sudah terasa perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap perekonomian Indonesia? Ya, memang kalau kita lihat di satu sisi dampak investasi ya, khususnya ini memang cukup signifikan ya, dengan adanya perang dagang antara Tiongkok dengan AS ini justru memberikan angin buat investasi ataupun perusahaan-perusahaan dari Tiongkok ini merelokasikannya ke ASEAN ya. Namun demikian memang
momentum investasinya memang kurang beruntung Indonesia, mengingat sebagian besar perusahaan-perusahaan ataupun industri dari Tiongkok ini masuknya ke Vietnam, ke Thailand, dan lain sebagainya. Sehingga ini jadi salah satu yang harus ditangkap oleh Indonesia ya. Samping juga tentunya dengan adanya tadi perang dagang yang imbas pada penurunan harga komoditas, tentunya kinerja Indonesia pun juga cenderung menurun ya. Dan di sisi lainnya juga kita lihat meskipun kalau kita lihat ekspor globalnya menurun, tapi sebenarnya kinerja ekspor Indonesia dengan Amerika Serikat ataupun neraca dagang Amerika Serikat Indonesia dengan Amerika Serikat ini sebenarnya cenderung mengalami surplus ya. Sebenarnya kalau kita lihat dampaknya kepada kinerja ekspor kita, justru sebenarnya ini agak beruntung Indonesia ya, karena neraca dagang Indonesia dengan Amerika Serikat ini justru malah meningkat, dan sebagian komoditi ekspor kita ini juga masih diminati oleh pelaku ataupun domestik di Amerika Serikat, sehingga saya pikir secara umum dampaknya pada ekspor ini khususnya ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tidak terpengaruh, tapi dampak globalnya ini saya pikir akan berimbas juga ya pada tadi penurunan harga komoditas global dan juga volume perdagangan global. Iya, tapi kalau bagi Indonesia penurunan harga komoditas misalnya kan tidak menguntungkan kan Joshua, karena kita ekspor kita itu cenderung lebih mengandalkan komoditas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau kita lihat ya, apalagi dengan COVID ini yang sudah berhasil untuk mulai keluar dari keterpurukan ekonominya akibat pandemi, ini adalah China. Jadi sebenarnya kalau misalnya nanti ada perubahan haluan di bawah Presiden Joe Biden ini, ya mungkin saja tidak terlalu menguntungkan dari segi jumlah investasi yang kita bisa dapatkan dari China. Iya, saya pikir itu salah satu risiko juga ya, di mana potensi yang relokasi dari Tiongkok ke ASEAN ini juga bisa berkurang ya dengan kebijakan ataupun kebijakan diplomasi yang lebih lunak dari Joe Biden sendiri. Tapi memang kita melihat ya tadi dampaknya, sekalipun tadi dampaknya kepada ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu memang tidak terpengaruh, tapi tadi kinerja ekspor Indonesia secara keseluruhan itu sangat cukup berdampak ya, karena tadi ekspor komoditi mentah Indonesia itu cukup dominan ya, sekitar 40-50% ya, sehingga itu menjadi salah satu faktor yang berpengaruh ya pada kinerja ekspor Indonesia secara keseluruhan, sehingga makanya kondisi itulah yang kita lihat, dan dampaknya sendiri juga pada pelaku pasar domestik ya. Di sini kita lihat IHSG sendiri sudah menguat kurang lebih sekitar 7,6% ya selama bulan November ini. Artinya pelaku pasar dan juga investasi pun juga kita harapkan bisa cenderung meningkat lagi ya, dengan diplomasi yang kita harapkan pemerintah dan juga pemerintah Amerika Serikat khususnya Joe Biden nanti akan lebih intens ya, mengingat sebelumnya kalau kita lihat pada saat pemerintahan Obama ini Presiden Jokowi ini mempunyai hubungan yang cukup baik ya, sehingga dan pada saat itu wakilnya adalah Joe Biden, sehingga kita harapkan ini hubungan bilateral ataupun investasi diplomasi ekonomi ke depannya ini akan lebih baik lagi. Iya, paling tidak dari segi diplomasinya ya. Tapi kalau misalnya dolar ke depan, Joshua, ini bagaimana kira-kira pengaruh dolar khususnya terhadap rupiah? Kita kan justru menginginkan untuk ekspor ya rupiah tidak terlalu kuat. Memang di satu sisi kalau kita lihat untuk industri manufaktur Indonesia itu memang sebagian besar, meskipun kita cukup banyak ekspor ya, tapi kita lihat juga pelaku usaha kita di dalam negeri ini sebenarnya net importer ya. Jadi tentunya sebelum kita mengekspor kita juga ada yang kita impor bahan bakunya, dan tentunya itu akan cenderung, memang di satu sisi Bank Indonesia juga tentunya akan menjaga supaya rupiah tidak terlampau menguat juga, tapi tidak melemah juga. Jadi yang diharapkan sebenarnya adalah stabilitas. Ya, ada keseimbangan. Nah, tentunya betul ada keseimbangan ya. Jadi tentu di satu sisi tadi jangan sampai memberatkan pelaku industri yang masih mengandalkan bahan baku impor, tapi di sisi lainnya tetap bisa mendukung ataupun memberikan nilai tambah buat para eksportir. Sehingga kalau kita lihat juga saat ini ya rupiah juga cenderung menguat juga ya, kurang lebih sekitar 3%-an ya sejak hasil Pilpres AS ini keluar ya, sehingga dan kita harapkan ini capital inflows ya, foreign inflows yang sebelumnya sejak pandemi ini kan cenderung
terjadi outflows ya akibat ketidakpastian dan juga masih adanya perang dagang, sehingga kita harapkan dengan mulai baliknya kembali dana-dana asing khususnya dari Amerika Serikat ataupun dari Eropa, ini kita harapkan bisa mendukung juga ini untuk pemulihan ekonomi Indonesia ya, khususnya tadi bagaimana bisa dari portfolio investment ini bisa mendongkrak juga foreign direct investment. Baik, kita istirahat sebentar Joshua, tapi jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjutkan Insight with Desi Anwar sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar, masih ditemani pengamat ekonomi Joshua Pardede melalui sambungan Zoom. Joshua, tadi ada hal yang menarik yang mengenai dolar itu sendiri. Kita melihat kalau selalu dolar itu menjadi acuan ya bagi foreign exchange kita. Ini ke depan bagaimana dengan misalnya kekuatan dari yuan ya dan juga Tiongkok sebagai pemain yang harus diperhitungkan, apalagi sejak pandemi ini Tiongkok menunjukkan dirinya itu bisa menanganinya dengan baik dan juga bisa memulihkan perekonomiannya jauh lebih baik dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki sekarang hampir 10 juta kasus dan jumlah kematian yang di atas hampir melebihi 200.000. Ini ke depannya bagaimana pengaruh dolar itu sendiri sebagai mata uang global? Ini masih bisa tetap dipertahankan atau tidak? Ya, saya pikir memang penggunaan dolar ini masih normatifnya masih akan tetap dipakai, digunakan ya untuk transaksi perdagangan mungkin dalam 5-10 tahun mendatang ya. Tapi dalam beyond 10 tahun ke depan ini saya pikir penggunaan dolar ini akan cenderung mulai berkurang ya, mengingat juga pemerintah Tiongkok juga berupaya untuk menginternasionalkan nilai tukar yuan, dan juga saat ini beberapa bank sentral di kawasan ASEAN termasuk juga Bank Indonesia saat ini juga sudah mulai melakukan kerjasama ataupun MOU ya dengan berbagai bank sentral di kawasan Asia termasuk juga ASEAN ya. Terakhir dengan kemarin Bank Indonesia melakukan MOU dengan PBOC Bank Sentral Tiongkok terkait juga dengan local currency settlement. Artinya transaksi dagang antar dua negara, antara Indonesia dengan Tiongkok ini ke depannya tidak lagi perlu harus menggunakan denominasi ataupun konversi ke dolar terlebih dahulu. Sehingga ini tentunya akan bisa memudahkan para importir dengan supplier dari misalkan dari negara asalnya yaitu Tiongkok dalam hal tadi untuk melakukan transaksi dagang. Dan tadi secara umum kalau mekanisme ini tentunya bisa diperluas ke depannya, ini tentunya akan bisa mengurangi ya ketergantungan penggunaan dari dolar Amerika Serikat ini dalam transaksi dagang, khususnya di kawasan ASEAN sendiri dengan Jepang ataupun dengan Tiongkok seperti itu. Baik, dan Joshua, kita melihat kemungkinan transisi dari kepresidenan Donald Trump kepada Joe Biden ini tidak akan berlangsung dengan mulus, walaupun kemungkinan Joe Biden dinobatkan sebagai presiden pada tahun 2021 nanti bulan Januarinya pasti akan diganggu-ganggu terus. Ini akankah ada dampaknya terhadap perekonomian bukan saja di Amerika Serikat tapi juga di dunia, melihat kemungkinan kekerasan, ketidakstabilan yang terjadi di Amerika Serikat? Ya, tentu ini juga menjadi homework ya buat Joe Biden ya dalam 100 hari ke depan pemerintahannya. Tentu konsolidasi internal antara masyarakat di AS sendiri ini juga perlu harus diperkuat ya. Konsolidasi antara pendukung Trump dengan pendukung Joe Biden ini kita berharap bahwa, dan juga pasar berharap bahwa Joe Biden ini menjadi sosok yang bisa memersatukan ya setelah pasca pasca pemilu presiden yang juga cukup ketat ya antara Trump dengan Joe Biden ini. Dan juga selain itu juga tentunya dengan kepemimpinan Joe Biden ini juga kita harapkan stimulus dari kebijakan ekonomi Amerika Serikat ini pun juga kita harapkan bisa mengurangi ketidakpastian dari COVID itu sendiri ya. Karena kita tahu juga kepanikan ataupun kekhawatiran pasar itu adalah bagaimana upaya dari pemerintah Amerika Serikat ini untuk mempercepat recovery dari US economy. Dan itu saya pikir
kebijakan yang ditawarkan oleh Partai Demokrat sebelumnya dan juga tentunya didukung juga oleh Joe Biden adalah kebijakan kenaikan tarif pajak ya khususnya untuk masyarakat ataupun perusahaan yang relatif pendapatan atau penghasilannya tinggi sehingga ini akan memberikan ruang fiskal sebenarnya buat ekonomi Amerika Serikat sehingga secara politik anggaran tentunya kebijakan dari Demokrat yang juga akan didukung juga oleh Joe Biden ini tentunya akan bisa membuat recovery dari ekonomi Amerika Serikat ini akan cenderung lebih cepat. Dan tentu boleh kita ingat juga 2008-2009 pasca pada saat krisis keuangan global ini muncul ya, ini dampak stimulus yang besar dari pemerintah Amerika Serikat ataupun Bank Sentral Amerika Serikat ini tentunya akan berdampak positif ya, khususnya buat sekali lagi yang tadi mendukung masuknya kembali dana asing ke dalam pasar keuangan negara berkembang, termasuk juga pasar keuangan negara termasuk domestik Indonesia. Ya baik, nanti misalnya kalau Presiden Biden meningkatkan pajak ya, karena ini merupakan bagian dari kebijakannya, dan kita juga kalau melihat posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar khususnya di ASEAN, dan juga dengan posisi kita strategis antara China ataupun Tiongkok dan Amerika Serikat, ini kira-kira capital inflow ke daerah ini khususnya ke Indonesia bisa kita harapkan ke depan? Iya, saya pikir itu dari sisi portfolio investment kami melihatnya cukup positif ya dengan dengan kemenangan Joe Biden ini tentu tadi faktor uncertainty yang bisa menyebabkan kepanikan di pasar ini berkurang cenderung ya. Jadi stabilitas sistem keuangan baik di pasar keuangan global ataupun di pasar keuangan domestik ini akan sangat berpengaruh juga pada pertumbuhan ekonominya. Jadi tentu kita harapkan dengan stabilitas politik di Amerika Serikat domestik secara internalnya dan juga politik secara luar negerinya kita harapkan ini akan lebih reda ya gitu sehingga kita harapkan inflows ataupun stabilitas pasar keuangan juga stabil tentu ini akan mendorong lagi dana-dana asing masuk ke dalam negeri mengingat real interest ataupun real return yang ditawarkan oleh misalkan aset keuangan yang berdenominasi rupiah ya saat ini masih lebih atraktif ya dibandingkan dengan real return yang ditawarkan oleh aset-aset keuangan di Amerika Serikat ya itu dalam kondisi yang di kondisi normal ataupun ketidakpastiannya relatif rendah itu tentunya akan bisa mendorong kembali dana-dana asing ke dalam negeri dan juga perlu kita ingat juga adalah Joe Biden juga menyatakan komitmennya ya bahwa akan mendorong ataupun akan memberikan stimulasi pada kebijakan clean energy policy. Ya, di satu sisi ini juga akan bisa mendatangkan investasi ya, mengingat hilirisasi nikel ya ini menjadi salah satu komoditas dalam upaya untuk mendukung investasi dari Joe Biden tersebut untuk kebijakan yang ramah lingkungan ya sehingga dalam upaya untuk menurunkan emisi karbon di Amerika Serikat sendiri sehingga ini akan mendukung juga untuk investasi hilirisasi nikel khususnya di dalam negeri seperti itu. Baik, Joshua sebenarnya sebelum terjadinya COVID ini Presiden Trump selalu istilahnya membanggakan kinerjanya di pemerintahan karena telah banyak sekali menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mengembalikan mungkin yang sektor selama ini yang seperti sektor migasnya dan juga menurunkan pajak dan lain sebagainya sehingga mungkin ini salah satu alasan kenapa dia masih cukup banyak dipilih oleh para pengusaha di Amerika Serikat. Nanti ke depannya dengan adanya pandemi ini kita melihat berapa lama ya perekonomian Amerika itu bisa pulih kembali karena situasi COVID-nya itu sangat parah dan juga jumlah penganggurannya itu luar biasa sudah meningkat sehingga mau tidak mau pasti mereka Joe Biden juga akan fokus America First yang memperbaiki perekonomian negaranya sendiri sebelum melihat keluar ya. Betul. Jadi kalau kita lihat juga dengan kebijakan yang inward looking policy dan juga meskipun dengan degree yang mungkin lebih soft ya gitu ya. Artinya kita harapkan juga kebijakan dari Presiden Joe Biden nanti setelah dilantik tentunya ini juga tentunya akan bisa memberikan dampak positif ya tadi kebijakan anggaran yang cenderung lebih besar gitu ya. Tentunya stimulus untuk ekonomi domestik Amerika Serikat sendiri pun juga akan lebih besar gitu ya. Implikasinya tentu recovery pun juga kita harapkan ini bisa
kurang lebih mungkin masih akan berjalan 3 tahun mendatang, ya. Itu mulai recovery-nya ataupun trajectory dari ekonomi US sendiri ini akan balik lagi ke normalnya, dan itu juga terkonfirmasi juga oleh Federal Reserve, ya, dari The Fed sendiri mengatakan bahwa suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat pun juga cenderung akan bertahan rendah dalam mungkin kurang lebih 2-3 tahun mendatang, sehingga sampai dengan recovery dari ekonomi Amerika Serikat ini cenderung sudah lebih jelas gitu, sehingga dengan kebijakan suku bunga rendah dan juga stimulus yang juga relatif besar, ini diharapkan juga tren dari tingkat pengangguran dan juga recovery dari ekonomi Amerika Serikat ini pun juga diharapkan akan lebih cepat, ya, dengan tadi politik anggaran juga yang cenderung lebih expansionary dari sisi fiskalnya, sehingga tentunya ini akan berdampak positif juga buat ekonomi global, ya, karena dengan US ekonomi cenderung pulih tentunya akan berimbas juga karena kontribusi ekonomi Amerika Serikat itu kurang lebih sekitar 25% dari ekonomi global, sehingga ini juga akan mendorong juga percepatan pemulihan ekonomi Indonesia secara tidak langsung. Iya, dan ketika perekonomian Amerika Serikat juga pulih kembali, tentu saja kita harapkan jumlah ekspornya juga, impornya juga meningkat, ya, sehingga kita bisa lebih banyak lagi melakukan ekspor ke Amerika Serikat. Mungkin terakhir, kira-kira apa harapannya ke depan dengan adanya perpindahan pemerintahan ini, atau sebenarnya dari segi ekonomi tidak terlalu berpengaruh secara keseluruhan bagi Indonesia? Saya pikir secara keseluruhan kebijakan Joe Biden dan juga Trump ini cenderung cukup ada perbedaan yang cukup signifikan, ya. Tadi terkait dengan kebijakan pajak, dan juga stimulus, dan juga investasi, dan juga diplomasi luar negeri politik yang cenderung lebih lunak gitu, ya, terhadap Tiongkok, dengan komitmen dari Joe Biden sendiri akan condong kepada multilateral partnership, ya, sehingga tentunya ini akan bisa mendorong lagi tadi partnership misalkan ASEAN dengan Amerika Serikat sendiri, sehingga potensi investasi ke depannya pun juga kita harapkan bisa lebih meningkat lagi, dan tentunya khususnya adalah ekspor Indonesia ke Amerika Serikat ini memang didominasi oleh produk-produk misalkan alas kaki, lalu pakaian apparel, ya, dan juga karet, dan ini kita harapkan bisa didorong juga oleh produktivitas dari UMKM dan juga misalkan usaha kecil di dalam negeri, sehingga ini akan bisa menciptakan penyerapan tenaga kerja juga buat dalam negeri kita, sehingga kita mempunyai competitiveness di situ dalam rangka tadi meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke depannya. Walaupun ini yang penting kita kompetitif, ya, dibanding dengan negara-negara tetangga kita, dan kita juga harus jauh lebih produktif dan lebih efisien, dan kualitasnya juga harus lebih baik, ya. Joshua, terima kasih banyak atas insight Anda, dan stay safe, ya, jaga kesehatan. Stay safe juga, stay healthy juga, Mbak Desi. Ya, you too. Ya, demikian insight kali ini, dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Jangan lupa selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, tentu saja menghindari kerumunan. Sampai jumpa, bye-bye, dan stay safe.